Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Aliansi hanya bisa menutup mata dalam situasi ini. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang mereka sendiri tidak punya cara untuk mengawasi dengan sempurna. Namun, aliansi tidak akan pernah mendirikan tempat taruhan mereka sendiri, lagi pula kontes ini melibatkan 6 kuil besar, jika melakukan itu pasti akan menyebabkan mereka dituduh mengendalikan hasil akhir. Cuaca hari ini sangat baik, dengan awan tipis melayang di atas langit, dan sebagian besar tertutup warna biru tua. Saat matahari terbit, perasaan pembersihan langsung menyebar ke orang-orang. Matahari terbit menerangi seluruh bumi. Setengah jam kemudian, 6 pintu masuk stadion terbuka, dan penonton mulai masuk di bawah pemeriksaan ketat. Para penonton yang dapat masuk ke dalam stadion besar aliansi harus mengeluarkan banyak uang, atau yang telah memberikan kontribusi besar bagi aliansi. Dua tokoh kekanak-kanakan dengan cepat menarik semua perhatian di sekitarnya, karena mereka terlalu cantik. Gadis yang mengenakan gaun merah memiliki temperamen yang berapi-api, dan juga penampilannya yang mempesona, serta matanya yang sangat jernih. Di sisinya ada seorang gadis lain yang mengenakan rok putih, yang kemurnian itu membuatnya tampak seperti makhluk superior. "Wah, itu Ye Wei Yang dan Feng Ling'er," ucap seseorang yang mengenali mereka. Itu benar, dua keindahan mutlak ini adalah para pemimpin rumah lelang besar aliansi saat ini, cantik dan memiliki kekayaan, serta otoritas yang sangat besar. Tetapi poin terpenting bagi banyak tokoh pria adalah, mereka berdua belum menikah. Segera, sorak-sorai nama mereka beresonansi di sekitarnya seperti gelombang besar. Ye Wei Yang memiliki ekspresi tersenyum, dan melambai pada kerumunan orang di sekitarnya tanpa jeda. Tapi Feng Ling'er jauh lebih tenang, dan dia hanya maju dengan tenang. Perbedaan kedua gadis itu dalam hal temperamen, itu memberi mereka popularitas yang lebih besar di antara orang-orang, tetapi sangat disayangkan, gadis-gadis ini memiliki penjaga dari 6 kuil besar yang berjaga di sisi mereka. Melewati mereka dan menyentuhnya, itu sama sekali tidak mungkin. Ketika sosok kedua gadis itu menghilang di pintu masuk stadion, panggilan yang bersemangat itu perlahan-lahan menjadi tenang. Penonton hanya memiliki waktu setengah jam untuk memasuki pembukaan acara, jika terlambat, mereka tidak dapat diterima karena 6 pintu masuk ditutup dengan sangat cepat. Para penjaga kemudian menjadi jauh lebih ketat, karena mereka tahu bahwa para kontestan yang sebenarnya akan tiba. Tepat pada saat ini, kelompok aneh telah muncul di pintu masuk Great Gathering Kuil. Sebanyak 10 orang semuanya mengenakan jubah besar, dan bahkan wajah mereka disembunyikan karena mereka langsung masuk ke dalam stadion Knight. Orang yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk adalah seorang kesatria dari tingkat ke-8 berpakaian armor fondasi Mithril. Melihat grup itu datang, dia tidak bisa menahan kerutan di wajahnya. Apa yang dilakukan penjaga pintu masuk itu? Sudah melewati waktu yang ditentukan, tapi mereka benar-benar diizinkan masuk, ucap penonton. Dengan lambaian tangannya, dia mencegat orang-orang ini, tetapi dengan sangat cepat mengerti mengapa mereka diizinkan lewat. Lambang brilian muncul tepat di depan matanya. The Mithril Foundation Knight menempatkan dadanya dengan tangan kanannya, dan secara resonansi melakukan penghormatan kesatria standar, dan itu benar-benar membuat pengecualian dengan membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Banyak orang yang melihat adegan ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Di mata mereka, mereka jelas merupakan orang dari kuil kesatria. Setelah adegan kecil ini, peristiwa yang benar-benar mengaduk perasaan terjadi. 6 tim muncul dari 6 bagian yang berbeda. Mereka adalah 36 kesatria, 36 penyihir, 36 pembunuh, 36 pejuang, 36 pemanggil, dan 36 priest, dan semuanya masuk secara bersamaan dari semua pintu masuk stadion. Mereka semua mengenakan perlengkapan yang melambangkan kuil mereka masing-masing. Target perhatian tertinggi adalah dari kuil kesatria, karena yang memimpin mereka memiliki tubuh tinggi, baju zirahnya berwarna biru, dan menyebarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah baju besi yang diubah dari tahta ketertiban dan hukum ilahi.
Di belakangnya adalah deretan kesatria lapis baja Golden Foundation, yang pandangan keemasan dan menyilaukannya itu langsung menyilaukan mata orang-orang. Para kontestan dari kuil kesatria telah datang. Divine Knight Long Tianying, dan 35 kesatria fondasi emas di bawah kepemimpinannya. Ini adalah kekuatan terbesar sebenarnya dari kuil kesatria. Kesatria fondasi emas yang ada di bagian depan, itu bahkan menyebarkan kilau oranye dari tingkat epik. Untuk sesaat, sorakan orang-orang naik ke puncak. Berapa kali dalam hidup mereka dapat melihat begitu banyak alat ilahi, dan peralatan tingkat epik serta legendaris. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sorakan terdengar di setiap sudut kota suci. Powerhouses dari 6 kuil besar memasuki stadion besar aliansi, dan pertemuan besar kuil akhirnya akan dimulai. Di dalam stadion hebat aliansi. Ini sama sekali berbeda dari kompetisi perburuan iblis. Pada saat yang terakhir, bagian dalam stadion dibagi menjadi 3 area, yang masing-masing ditugaskan ke kuil. Tapi area yang terpecah ini sekarang benar-benar bersatu menjadi satu, dan bagian dalam stadion besar terhubung ke satu bidang yang sangat luas. Semua orang yang masuk pastilah sosok yang mengejutkan. Di 6 arah ada 6 ruang tamu terhormat, ruangan itu menjulang sangat tinggi, dan semua bisa melihat ke bawah panggung dari ketinggian. Jangan berpikir bahwa ini hanya area untuk penonton, karena para tamu di sini adalah pusat kekuatan besar atau tokoh besar dalam keseimbangan kekuatan aliansi. Dan mereka memikul sebuah misi penting, yaitu untuk membangun penghalang defensif yang mencakup seluruh stadion hebat aliansi melalui serangkaian sihir di ruang para tamu. Para kontestan di Great Gathering Temple adalah semua pusat kekuatan besar pada tingkat ke-8. Tingkat mengerikan macam apa yang akan dihasilkan oleh fluktuasi energi spiritual selama pertikaian mereka. Tanpa penghalang pertahanan yang cukup kuat, stadion ini sudah akan hancur hanya dalam beberapa pertandingan. Kecuali dari yang ada di ruang tamu terhormat, sisanya hanya kontestan di area istirahat mereka. Setelah 36 orang di setiap kuil masuk, mereka kembali ke daerah mereka sendiri untuk menunggu dimulainya pengumpulan besar kuil secara formal. Semua kontestan 6 kuil agung telah memasuki stadion. Direktur wasit, tolong berikan instruksi kamu. Suara yang kuat dan penuh semangat terdengar melalui panggung di sisi kuil kesatria. Segera, suara yang kuat juga terdengar. Tutup pintunya. Sampai kontes berakhir, tidak ada yang akan diizinkan untuk melewati pintu, ucap direktur wasit. Siap, jawab para penjaga pintu. Seiring dengan suara tabrakan nyaring ini, 6 gerbang ditutup perlahan-lahan, dan dijaga oleh kekuatan dari tingkat ke-8 dari setiap kuil. Sebuah suara yang penuh dengan suara agung menyebar. Aku Chen Zidian, wasit untuk pertemuan besar kuil tahun ini. Tahun ini, 54 pemburu iblis akan bertindak sebagai wasit, dan memastikan keadilan serta kesetaraan. Peraturan telah diumumkan sejak lama, jadi aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Biarkan upacara pengundian ini dimulai untuk tahap pertama, kompetisi individu, ucap Chen Zidian. Chen Zidian merupakan seorang legenda manusia, dan juga kapten regu pemburu iblis. Ketika nama Chen Zidian terdengar di stadion besar aliansi, semua kontestan dari Six Great Temple berdiri dan memberi salam hormat kepada ruang tamu Knight Temple. Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope adalah puncak sebenarnya dari Demon Hunter Squad manusia. Chen Zidian adalah kapten mereka, yang telah memimpin pembunuh dewa iblisnya di seluruh benua, dan sangat menghalangi kaisar iblis dewa dengan kekuatan pasukan perburuan iblis mereka. Kontribusi mereka untuk aliansi sudah tak terhingga jika hanya dengan poin kontribusi. Agar legenda manusia ini muncul di sana sebagai wasit dalam pertemuan ini, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada yang berani mengajukan keluhan. Bahkan sekarang, anggota lain dari Demon God Slayers masih berada di wilayah iblis, dan tersembunyi di bawah permukaan modu untuk terus mengawasi kegiatan Kaisar Dewa Iblis. Di sisi kuil mage, Li Zhengzi memiliki tampilan yang sangat menyeramkan. Dia secara alami tidak akan berani mengajukan keluhan terhadap Chen Zidian, bukan atas dasar kekuatan, tetapi atas dasar rasa hormat semata. Chen Zidian mungkin adalah tetua dengan senioritas tertinggi di seluruh aliansi kuil, jadi tidak ada yang bisa mengajukan keluhan saat memegang kantor pemerintahan, dan lebih jauh lagi, dia pasti akan mengajukan penilaian yang adil dan setara. Apa yang menyebabkan kulit Li Zhengzi tampak tidak sedap dipandang adalah,
Kemarin, dia mendengar dari Tan Wan nama yang seharusnya tidak mempengaruhinya, tetapi itu benar-benar memengaruhi perasaannya. Dia kembali. 4 tahun lalu dia sudah berada di tingkat ke-8. Jadi, bisakah dia sudah menjadi kesatria ilahi keempat untuk kuil kesatria? Jika ini benar-benar nyata, itu akan menambah variabel mengerikan untuk pertemuan besar kuil ini. Bagaimanapun juga dengan usianya, ia benar-benar memiliki kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pendukung. Yang tua dari kuil kesatria pasti akan bersinar dengan vitalitas karena dia telah kembali, pikir Li Zengzi. Saat ini, kontestan 6 kuil besar semuanya duduk di kursi masing-masing, dan akan menarik banyak untuk memilih lawan mereka. Ketidakikutsertaan kuil Pries, itu membuat 180 pusat kekuatan besar dari 5 kuil lainnya, itu menjadi satu-satunya yang perlu berpartisipasi dalam undian dan kontes. Dalam sedikit hal, para kontestan akan terungkap dan menjalani seleksi. Setiap 2 yang dipilih akan langsung bertanding di bawah arloji Demon Hunter yang kuat. Pemburu iblis bisa disebut bagian dari sistem independen. Kekuatan besar dan kontribusi besar mereka kepada aliansi telah membuat mereka menjadi wasit terbaik. Pilihan seperti itu akan menjamin keadilan, dan tidak seorang pun boleh bermain trik di tempat seperti itu. Sebelum kontes dimulai, aku punya masalah untuk diumumkan, ucap Chen Zidian. Suara Chen Zidian terdengar sekali lagi. Setelah mendengar suaranya, mayoritas besar dari para pemimpin aliansi terkejut, termasuk yang berpartisipasi, karena mereka sama sekali tidak mendengar pengumuman seperti itu sebelumnya. Chen Zidian segera menyatakan, berdasarkan keputusan Great Gathering Temple, siapapun yang berjudul Demon Hunter Squad, itu harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan nama pasukan mereka, dan jumlah poin mereka juga akan dihitung. Aku telah menerima aplikasi Titlet Demon Hunter Squad. Mereka juga akan berpartisipasi dalam pertemuan ini, berdasarkan aturan, aku telah menerima diriku untuk itu. Sebentar lagi, mereka akan datang untuk mengambil undian, ucap Chen Zidian. Pesannya ini telah menimbulkan keributan besar di antara para petinggi dari 6 kuil besar. Pasukan pemburu iblis yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat situasi seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Selama 1000 tahun terakhir, itu hanya terjadi paling banyak 2 atau 3 kali saja. Pasukan Demon Hunter Squad yang berpartisipasi di sana, itu paling banyak ada di sini untuk pelatihan saja. Setelah semua, bahkan jika pasukan Demon Hunter Squad memiliki beberapa hak istimewa, mereka pada akhirnya terbatas dalam jumlah mereka. Bagaimana mungkin ada pasukan pemburu iblis yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil ini? Apakah kamu di sini hanya untuk memoles pelatihan mereka? Dan di kuil aliansi, pasukan perburuan iblis hanya ada beberapa. Jadi sebenarnya, pemburu iblis mana yang akan mengambil bagian? Ucap orang-orang dengan heboh. Chen Zidian melanjutkan, demi mencapai hitungan tim minimum yang dapat diterima secara resmi, regu perburuan iblis ini secara khusus diizinkan untuk menyambut pemburu iblis lainnya, yang mencapai jumlah total 10 orang, dan tidak ada anggota mereka yang berusia lebih dari 100 tahun, karena itu tidak sesuai aturan. Nama Demon Hunter Squad ini adalah Bright Glimmer of Hope, ucap Chen Zidian. Skuad secerca harapan yang cerah mendarat di ruang tunggu kuil kesatria, yang bersinar di daerah tepat di antara daerah kesatria dan tempat istirahat pembunuh. Pada titik tertentu, 10 orang dengan tenang muncul, dan semuanya mengenakan gaun putih besar serta mengenakan helm. Hanya ketika iluminasi emas ini menyinari mereka, para kontestan dan penonton segera memperhatikan mereka. Di luar dari stadion aliansi besar, orang-orang di sekitar pintu masuk stadion kesatria segera menyadari, bahwa 10 orang ini sebenarnya yang mereka lihat pas memasuki stadion dengan terlambat. Mereka sebenarnya pemburu iblis, dan bukan orang-orang dari kuil kesatria. Itu benar, mereka kembali setelah melalui 4 tahun pelatihan terpencil. Secerca harapan yang cerah telah kembali dan berdiri di sana, dan itu mereka ambil bagian dalam pertemuan besar kuil ini. Secerca harapan yang cerah. Nama ini tidak jelas bagi mayoritas orang banyak, jangan mengatakan apa-apa tentang rakyat biasa, bahkan di antara para petinggi Six Great Temple, yang sadar akan nama ini hanyalah beberapa orang saja. Mendengar pengumuman Chen Zidian, yang paling terkejut adalah kepala kuil mage, Li Zengzi. Dia tidak pernah menyangka, bahwa Long Haoshen benar-benar memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Great Gathering Kuil di sisi kuil kesatria,
tetapi dengan nama Demon Hunter Squad-nya, sebenarnya apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia benar-benar percaya, kalau Demon Hunter Squad tanpa nama seperti mereka dapat bersaing dengan kuil? Pikir Li Zengzi. Chen Zidian melanjutkan, aku bersumpah demi kehormatan aku sebagai pemburu iblis, bahwa keikutsertaan Bright Glimmer of Hope tidak akan menimbulkan diskriminasi apapun, dan pengundian pertandingan sudah bisa dimulai, ucap Chen Zidian. Dua cahaya putih tiba-tiba muncul di atas kubah, dan sementara itu, cahaya warna-warni perlahan-lahan bersinar di sekitar stadion, dan menyebarkan penghalang pertahanan. Penghalang ini dibangun melalui karya milik beberapa pusat kekuatan besar, dan bahkan mampu menahan serangan dengan alat ilahi, atau pemboman domain tanpa bisa dihancurkan. Pengontrol utama dari seluruh penghalang pertahanan ini adalah Chen Zidian itu sendiri. Dua sinar putih berkedip-kedip dengan intens, dan pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba berhenti dan dalam dua arah, masing-masing bersinar pada seseorang. Betapa kebetulannya, kedua sinar ini menyinari area kuil kesatria dan kuil mage. Dua sosok segera keluar dan masuk ke dalam stadion besar. Pertempuran pertama dari pertemuan besar kuil akan dimulai, dan semua hakim berada di ruang tunggu. Mereka hanya fokus pada pertahanan penghalang, dan tidak memiliki spesialisasi yang akan memasuki stadion. Bagaimana mungkin para pusat kekuatan besar dapat berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil, yang bahkan tidak dapat menentukan pemenang itu sendiri? Jika kedua pihak benar-benar sangat kuat, Chen Zidian akan menjadi orang yang secara pribadi menentukan si pemenang dan si pecundang. Karena ada 190 kontestan, mereka secara alami tidak akan membuang-buang waktu, dan begitu para kontestan memasuki lapangan, kompetisi langsung dimulai. Membutuhkan setidaknya tingkat ke-8 kultivasi, para kultivator yang lebih lemah sudah dibereskan. Jadi selain dari kuil Pries, tidak ada dari 5 kuil besar lainnya yang akan mendapatkan batasan atau bantuan tambahan. Setelah memasuki stadion besar kuil, semua kesatria yang berpartisipasi telah lama menyingkirkan armor mereka, dan memasuki lapangan hanya dengan tangan kosong mereka. Sebuah pintu kecil akan terbuka untuk setiap kandidat yang dipilih. Ketika kesatria pertama memasuki panggung, punggungnya berkilau dengan pola heksagram berwarna emas, dan membawa raungan perkasa saat harimau buas yang berkilauan itu keluar. Sosok kesatria itu melintas, kemudian menempatkan dirinya di punggung harimau, dan dengan cepat menyerbu mage yang ada di kejauhan. Harimau buas itu memiliki sepasang sayap di punggungnya yang memanjang lebih dari 5 meter, dan memiliki tubuh besar. Membuka mulutnya besar-besar, ia meluncurkan serangkaian proyektil peledak ke arah si mage. A Holy Saint Tiger adalah binatang ajaib dari peringkat ke-9. Kesatria yang memenuhi syarat untuk mengenakan Golden Foundation Armor, semuanya tanpa kecuali, adalah tokoh-tokoh yang sangat baik di kuil kesatria. Salah satu kemenangan besar mereka adalah kekuatan dari setiap pesaing seperti itu. Pada pertandingan pertama, kuil kesatria sudah menunjukkan prospek yang bagus. Kesatria pertama mereka di atas panggung mencapai puncak dari tingkat ke-8 dalam kultivasinya, dan hanya satu langkah lagi dari tingkat ke-9. Lawannya adalah penyihir api. Karena tidak ada peralatan yang dapat digunakan dalam kompetisi, yang terakhir bahkan tidak memiliki tongkai sihir. Lengan kanannya dengan cepat menggambar simbol kompleks dalam kehampaan, dan dengan raungan besar, seekor beruang api keluar dari sana, dan beruang itu segera menembakkan cakarnya untuk menghancurkan proyektil cahaya, dan dengan cepat berjalan menuju kesatria itu. Ini bukan sihir pemanggil summoner, karena binatang ajaib yang dihasilkan adalah binatang yang terkondensasi dari elemen api. Pemanggilan Elemental Beast adalah kemampuan khusus yang bisa digunakan di tingkat ke-8, binatang itu mampu menyemburkan kekuatan besar, dan satu-satunya kekurangan adalah, biaya pada energi spiritualnya yang relatif tinggi. Terlindung dari bahaya oleh beruang api, penyihir api itu dengan cepat menyelesaikan mantranya. Bahkan tanpa dukungan dari peralatan, itu adalah penyihir yang mencapai puncak tingkat ke-8, dan mampu meluncurkan sihir yang kuat dengan premis menghabiskan waktu yang cukup untuk menyelesaikan mantranya. Penyihir itu bergerak, dan berdiri di sisi beruang api dan Saint Tiger. Kesatria itu membuat langkah selanjutnya yang luar biasa, tidak membiarkan dirinya terjerat dengan beruang api, ia membungkuk ke arah punggung Saint Tiger, dan melesat ke depan pada saat berikutnya. Sayap spiritual emas di punggungnya menyala, dan di tangan kanannya pedang suci yang mencolok segera terbentuk. Menyelam untuk menghadap ke bawah,
kesatria itu mengarah langsung ke arah mage di saat beruang api berhadapan dengan Saint Tiger. Pada tingkat yang sama, kekuatan ofensif mage tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Jadi, hal pertama yang diperlukan untuk mengalahkan penyihir adalah menyegel sihirnya, dan untuk menghindarinya dengan cara apapun, hanya untuk membiarkan serangan sihir habis-habisan itu tidak dapat dilakukan. Kalau tidak, orang akan sulit menghindari dikalahkan oleh serangan sihir yang kuat. Pilihan Saint Knight dari tingkat ke-8 tidak diragukan lagi adalah yang terbaik, tetapi Magic Tutor dari tingkat ke-8 juga tidak terlalu rugi. Pedang suci yang kuat keluar saat tubuhnya tiba-tiba berubah ilusi. Saat mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit, kesatria dari tingkat ke-8 bertemu kilau berwarna api. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.